kita bangsa Sabah Sarawak boleh mengucap syukur sekali lagi atas anugerah Tuhan yang telah memberkati bumi kita Sabah Sarawak sempena perayaan Kaamatan dan Hari Gawai. Ini kami dari gereja CSD berdoa kiranya di tahun ini kita semakin mencari Tuhan dan mengejar Tuhan yang mulia sampai Tuhan menjemput kita semua. Selamat menyambut pesta Kaamatan, Teteban Tadau, Tegazan, Kaamatan dan Hari Gawai. Gayu Garau Garai Nyamai. God bless you. Untukmu Borneo tercinta, hijau terhambar di bumiku Borneo, kuning kemilau padi bukit yang tiada tara, kemesraan budi bahasa orang kita, kiranya jangan hilang dari bumiku tercinta, karya mulia Sang Pencipta. Biar kemuliaan Tuhan itu bernaung dan menundungimu sepanjang hayat. Dalam sebuah kekudusan, orang kita akan kembali kepada destiny yang agung. Hilangkan pertikaian, kemarahan, dan kejahatan di bumiku tercinta. Damai selalu bumi Borneo sampai Yesus menjemput kita kembali di awan-awan. Halo, selamat datang, selamat bergabung bersama dengan kita. Hari ini adalah hari spesial. Kami mengucapkan selamat Hari Gawai dan juga Pesta Kaamatan untuk setiap kita. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau mendengar semua seruan hati kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya.
puji Tuhan. Mama Raya, aku kira rohingga, orang kadang yang siting jadi supaya konsumin aku Yesus. Nampak dalam kesiaranmu, kamu hingga masih raya. Mama Raya, aku tidak rohingga, ada kadang terpilih bagi supaya langsung bikin kantor Yesus. Dalam kesiaranmu, karenamu mana masih royo orang nyaramu, masih kau naik kesari di sana itu nawadah. Puji Tuhan, Yesus selamatku, muliakan Tuhan, Yesus penolongku. Dia kaya serta dikasihnya di dunia, dia kaya serta dikasihnya di dunia. Mari puji dia, mari puji dia, namanya selamanya. Yesus disalib karena dosa kita, dia berkorban untuk dosa kita. Darahnya mengalir di Golgota, darahnya menghapus dosa kita di dunia.
terus berduka. Yesus sinari tak salah tahu ketina teku ia mulia tahu dalamnya doa tegobota Mari kita memuji nama Tuhan. Semangat diri meruan, amai ku percaya kenuan, tak tundukkan aku penebus dosaku. Hari temu pagi hari datai kenuan lemai, ku berlagu muji nuan karena manuan. Berhenti meruan, amai ku percaya kenuan, laban pengrindu kenuan aku menebus dosaku. Hari temu pagi hari datai kenuan lemai, ku berlagu muji nuan tinggikan nama nuan. Dengan gendang ku muji dengan kencang, oh ku berlagu haleluya Jesus pangan aku. Kenau gendang ku muji engkau berlantang, oh ku berlagu haleluya Jesus pangan aku. Tiang ngubur namu Tuhan, pangapun nuk raya acosi, kangalai menani kuanmu Yesus. Trên mulut pengkinalan, trên mereu kuantan, ayo ngadanmu adida co mereu kuanmu. Ikaw mo pangniyakan, serukan na kay maya mo Tuhan. Naraya ngadan mo, ani da chong reupur kuan mo. Ikaw mo luta panghiyakan, serukan na kay maya mo Tuhan. Serukan na kay maya mo Tuhan. Serukan na kay maya mo Tuhan. Shalom setiap jemaat CST, selamat pagi. Dan hari ini hari yang spesial. Dan untuk yang merayakan Hari Gawai dan Keamatan
CST ingin mengucapkan selamat perayaan untuk anda semua. So pagi ini kita akan melihat, mungkin di antara anda berasa sedih ya. Kenapa? Karena tidak bisa balik kampung, tidak bisa merayakan bersama dengan saudara seiman dan juga keluarga anda. Tapi jangan sedih terlalu lama, karena saya pasti bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk anda juga. So, untuk pagi ini, mari kita lihat tentang keadaan dan musim yang kita hadapi pada masa seperti ini. Saya percaya anda sudah biasa dengan keadaan pandemik ya, COVID-19 yang menyebar dengan begitu dahsyat. Dan itu bisa menjadi satu goncangan yang besar, dan itu bisa menjadi satu badai dan cabaran untuk hidup anda. Mungkin ada di antara anda yang menghadapi banyak cabaran, contohnya tentang pekerjaan, tidak ada OT, atau anda harus mencari pekerjaan yang baru, ataupun anda mempunyai goncangan dalam keluarga, contohnya hubungan suami dan istri, hubungan anda orang tua dengan anak-anak dan sebagainya. Mari kita jangan berasa seperti itu sesuatu yang sangat terlalu besar. Karena firman menyatakan bahwa goncangan yang besar pasti datang. Dan ini apa yang kita hadapi hari ini, hanya goncangan yang sangat sederhana saja. Mari kita lihat Alkitab di Ibrani pasal 12 ayat 26 menyatakan, Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Dan ayat 27 sangat penting juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Kerana ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncang. So apa maksudnya sekali lagi? Satu puisi menyatakan, ia menunjukkan satu kali menunjukkan bahwa seluruh dunia yang sudah diciptakan, oleh Sang Pencipta kita, yaitu Yesus Kristus, akan digoncang dan disingkirkan. Supaya apa? Supaya tertinggal hanyalah yang tidak dapat bergoncang. Maksudnya, anda yang tetap kuat, dasar anda tetap kuat, yang bisa menghadapi goncangan seperti pandemik ini, anda bisa juga bertahan kepada goncangan yang akan datang, yang mungkin lebih dahsyat. So jangan anggap bahwa cabaran dan goncangan itu sesuatu yang luar biasa, tapi itu pasti datang, ya. So mari kita mempunyai pemikiran yang benar. So pagi ini, goncangan yang anda hadapi hari ini, ya, apakah ia membawa anda lebih mendekat kepada Tuhan atau menjauhi dari Dia? Dan kita tahu bahwa semasa gempa bumi berlaku, apakah apa yang akan anda lakukan? Ya, so saya percaya anda akan berlari keluar dari rumah anda atau bangunan anda. Mengapa? Karena itu berbahaya. So pagi ini, goncangan pandemik ini, apakah ia akan menjadikan anda berlari kepada Tuhan? Itu sangat penting. Bahkan itu sangat menentukan masa depan anda. Karena kalau anda tidak bisa mengatasi itu, anda mungkin bisa hidup di dalam kekalahan, kegagalan dan sebagainya. Tapi kalau anda berlari kepada Tuhan, saya percaya anda pasti menjadi hidup yang berhasil. Dan anda juga bisa menjaga keselamatan anda. Karena setiap orang yang memprioritas kepada Tuhan, mereka akan diselamatkan dan mereka akan diberi satu tempat di surga. Kedua, semasa anda melewati perayaan atau pesta keamatan dan gawai ini, apa tujuan anda merayakan pesta keamatan dan gawai? Saya percaya anda tahu. Anda yang dari Borneo, dari Sabah Sarawak, anda pasti sudah biasa karena anda merayakan apa? Keberhasilan. Di mana anda hidup
tanaman Anda diberkati, hasil-hasil jerih payah Anda diberkati oleh Tuhan. Itulah sebab Anda merayakan itu. Dan hari ini, yaitu Mei 30, ada permulaan perayaan untuk keamatan. Dan saya percaya bahwa jika Anda seorang percaya kepada Tuhan Yesus, Anda pasti apa? Anda pasti bersyukur dan memberi semua kemuliaan kepada Tuhan. Mungkin jika Anda terlibat di dalam kedagingan, contohnya pada musim seperti ini, perayaan pesta, biasa kita akan apa? Merayakan dengan apa? Kedagingan. Contohnya kita bisa minum, ya kita bisa hidup bebas, ya kita bisa hidup dalam pesta pora dan sebagainya. Dan itu menunjukkan bahwa hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Saya mau mengingatkan Anda bahwa jangan kita seperti orang dunia. Mari kita lari kepada Tuhan, memberi kemuliaan kepada Tuhan, merayakan perayaan ini, hari Gawai dan Keamatan dengan benar. Saya percaya bahwa jika Anda di kampung atau mungkin Anda di Semenanjung, Anda bisa menyembah perayaan seperti ini. Dengan apa? Dengan menyembah berhala atau ala-ala lain. Dan seandainya Anda melakukan itu, saya mau mengingatkan Anda, mari kita ingat bahwa sumber berkat kita adalah dari Tuhan. Dia pencipta kita, Dia gembala agung kita, dan sebenarnya Dia yang memberkati hidup kita. Di dalam firman Tuhan menyatakan apa? Di dalam ke-10 firman, ya, perintah pertama dan kedua menunjukkan apa? Mari kita lihat. Mengapa kita perlu bersyukur kepada Tuhan atas keberhasilan hidup kita, atas apapun yang terjadi di dalam 1 tahun ini. Keluaran 20 ayat, mulai dari ayat 3, nyatakan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang merupai apapun. Ya, itu pernyataan dari Tuhan. Ya, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 5 menyatakan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu, ada Allah yang cemburu. Ingat, Tuhan kita yang Tuhan cemburu. Dia tidak akan share kemuliaan dengan sesiapa pun. Dia yang Allah cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan. Ya, ingat, itu kebenaran firman. Dia akan membalas kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membencinya. So, jika kita menyembah Allah-Allah lain, berhala lain, Tuhan akan menghukum kita. Bukan saja menghukum diri kita, tapi keturunan kita sampai ketiga dan keempat. Ayat 6 menyatakan tentang kesetiaan Tuhan. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribuan-ribuan orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. So, di sini saya mau mengingatkan mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa kita perlu memberi kemuliaan kepada Tuhan? Karena Dia pencipta kita. Karena Tuhan Yesus Kristus ialah sumber berkat untuk setiap usaha kita. Seterusnya, Tuhan yang sumber berkat bisa lihat di Mazmur pasal 61. Ya, pasal 61 ayat 7 menyatakan, tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Pemazmur bisa menunjukkan bahwa Tuhanlah yang memberkati hidup mereka. Satu puisi menyatakan, kerana bumi telah menghasilkan panen yang berlimpah-limpah. Penghasilan ada mungkin berlimpah-limpah. Dan itulah dari Allah, yaitu Allah kita yang memberkati kita. Dan bangsa-bangsa di negara yang paling jauh sekalipun akan menyembah Dia. 2 Korintus pasal 9 ayat 8 menyatakan juga, dan
Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Maksud apa? Allah akan dapat mengimbangi pemberian saudara itu dengan memberikan kepada Anda segala yang Anda perlukan, bahkan lebih daripada itu. Dengan demikian, bukan saja kebutuhan Anda sendiri tercukup, malah saudara akan berkelimpahan. Ingat, kita bisa sangat diberkati hidup dan kelimpahan hanya kerana Tuhan, sehingga saudara dapat memberikannya kepada orang lain dengan sukacita. Tuhan, itulah sebab kita harus melihat apa isi hati Tuhan. Tuhan memberkati Anda dan berlimpah-limpah. Supaya apa? Supaya Anda bisa memberi kepada orang lain dengan sukacita, bukan karena paksaan. Satu puisi menyatakan, kamu akan memiliki lebih dari cukup. Dan untuk apa? Untuk setiap pekerjaan yang baik, untuk pelayanan Tuhan, untuk mengembangkan kerajaan Dia. So pagi ini, semasa Anda merayakan hari keamatan dan hari gawai, ingat, jika Anda sudah diberkati oleh Tuhan, ingatkan kepada orang lain. Ingatkan bahwa Tuhan yang memberkati. Ingatkan tentang tanggung jawab Anda juga, bahwa Anda perlu juga menyalurkan berkat Anda kepada mereka yang memerlukan keperluan. So, selepas Anda bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan Dia, Anda perlu apa? Anda perlu maju ke depan dengan harapan. Anda diberkati, saya ingat sangat senang, bisa dengan sangat sukacita yang besar bisa menyembah Tuhan. Tapi jika Anda tercabar, jika hari ini Anda mungkin mempunyai pekerjaan yang sangat sederhana kerana pandemik ini, atau Anda tidak mempunyai pekerjaan, saya mau mendorong Anda cari Tuhan, maju dengan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ada harapan di dalam Tuhan Yesus, bukan di luar Tuhan ya, tapi di dalam Dia. Tuhan Yesus menjadi prioritas di dalam hidup Anda. Pemasmur menyatakan, Mazmur 39 ayat 1 menyatakan, untuk pemimpin biduan, untuk Yedutan, Mazmur Daud, pikiranku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekal, selama orang fasik masih ada di depanku. So, apa maksudnya? Firman menyatakan, satu puisi menyatakan, aku berkata ke dalam hatiku, aku akan berhenti mengeluh. Jika Anda di dalam tekanan yang sangat besar, jangan mengeluh. Aku akan menutup mulut, terutama di dalam lingkungan orang jahat. Tutup mulut. Masuk ke dalam bilik, berdoa kepada Sang Pencipta Anda. Tuhan kita, Tuhan yang sangat dekat. Tuhan, bahkan Tuhan kita, Immanuel, selalu beserta dengan kita. Ya. So, satu puisi mengatakan, aku hendak menahan mulutku. Jika Anda mengeluh, jika Anda tekanan besar, jika Anda sangat dicabar, tutup mulutmu, tahan mulutmu. Karena Anda tidak mau berbicara selama orang jahat masih dekat. Ayat 8 menyatakan, dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan, ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Pemazmur tahu, harapan dia hanya di tangan Tuhan. Hanya di tangan Tuhan saja. Bukan kepada sesiapa pun. Itulah sebab mari kita tetap hidup di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, sangat penting. Ya, satu versi menyatakan, kerana itu ya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya harapanku. Daud yang bergaul dengan Tuhan, dari masa dia muda sampai dia diberkati, sampai dia berdosa, melakukan sesuatu yang sangat tidak berkenan di depan Tuhan, sampai dia bertobat, berbalik kepada Tuhan.
Dia tahu siapa Tuhan dia. Tuhan dia sangat dahsyat. Tuhan dia sangat baik. Dan Tuhan dia sentiasa mengampuni setiap kita yang berdosa. Bahkan Tuhan sentiasa mempunyai harapan untuk setiap kita. Di Perjanjian Baru menyatakan, di Roma pasal 5 ayat 1 menyatakan, sebab itu kita akan dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh kerana apa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa artinya? Artinya kerana kita telah dibenarkan. Anda sudah dibenarkan di hadapan Allah kerana percaya akan apa? Janji-janjinya, firman-Nya. Sekarang kita dapat menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya, yang sejati, ya, yang dengan sepenuh, damai sejahtera yang sepenuhnya. Sekarang, ya, kerana apa? Kerana apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. 1 Korintus 2 menyatakan, sekarang kita sudah berbalik kembali kepada Allah. Masa Anda digoncang, apakah Anda balik kepada Tuhan? Masa Anda digoncang, apakah Anda bertobat? Agak keras, ya, tapi jujur. Ada kala Tuhan mengizinkan sesuatu berlaku, hilang kerja, hilang pacar, dan sebagainya. Mengapa? Ada rumah tangga kacau. Mengapa? Kerana Tuhan mau kita balik kepada Dia. Hidup benar, supaya kita kembali berbaik kembali kepada Allah. Hidup benar. Kerana kita percaya. Dan oleh kerana sebab itu, kita hidup dalam kedamaian dengan Allah. Melalui siapa? Tuhan Yesus Kristus. Anda hanya mempunyai damai di dalam Tuhan Yesus. Bukan di luar. Ingat. Anda hanya mempunyai damai semasa Anda bisa berpegang kepada kebenaran firman. Kepada janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu, sangat-sangat bisa menyatakan bahawa ada harapan. Ada harapan apapun yang Anda hadapi pagi ini. Di Roma pasal 15 ayat 13 menyatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Iman sangat penting. Iman Anda kepada Tuhan sangat penting. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, bukan dalam kekuatan Anda, ya, dalam kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Apa artinya? Jadi saya berdoa bagi saudara yang bukan Yahudi, supaya Allah yang memberi pengharapan. Allah Tuhan Yesus yang memberi pengharapan kepada saudara akan menjadikan saudara bersukacita. Anda bisa penuh dengan sukacita dari dalam, bukan dipengaruhi oleh keadaan di luar. Dan penuh kedamaian. Kedamaian. Tuhan Yesus mengisi hatimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Sebagaimana saudara percaya kepadanya. Saya berdoa agar Allah menolong supaya saudara dilimpahi pengharapan dalam Dia. Ingat, pengharapan hanya dalam Dia, Yesus Kristus. Oleh apa? Kuasa Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Firman menyatakan, bukanlah gagah perkasa Anda. Anda tidak bisa melewati badai ini, pandemik ini. Bahkan yang lebih dahsyat bisa berlaku lagi. Lebih menekan. Anda hanya bisa melewati semua ini dengan kuasa Roh Kudus yang memberi Anda hikmat, yang membuka jalan. Seperti bangsa Israel semasa mereka mau keluar dari Mesir. Tuhan yang membuka jalan untuk mereka. Membelakan laut merah untuk mereka. Melewati dengan sangat senang. Kerana mereka bergantung kepada Tuhan. Ya. So mari kita ingat kepada Tuhan. Apa yang Anda lewati itu. Hari gawai dan keamanannya. Mari datang balik kepada Tuhan. Setiap goncang badai. Itu hanya sementara. Tetap poin yang kedua. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Setiap berkat, setiap penghasilan. Baik kecil atau besar. Poin yang ketiga ialah tetap maju ke depan. Dengan apa? Dengan pengharapan kepada siapa? Yesus Kristus saja. Bukan Allah-Allah lain. Pengharapan adalah hanya kepada Yesus Kristus. Belajar bersyukur
kepada setiap goncangan, belajar, ya, juga maju ke depan dengan penuh pengharapan. Trust God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Dengan sepenuh hati Anda. Kerana apa? Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 menyatakan, ini riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Ingat, kebenaran sangat penting. Kebenaran sangat penting. Nuh adalah seorang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. New King James menyatakan bahwa Noah was a just man, perfect in his generation. Noah walked with God. Noah walked with God. Noah hidup bergaul dengan Tuhan. So mari kita belajar dari Nuh. Belajar untuk bergaul dengan Tuhan. Karena semasa Anda bergantung kepada Tuhan, semasa Anda berjalan di bawah sayap Allah yang Maha Kuasa, Maha Esa, El Shaddai Anda aman. Anda diproteksi Tuhan. Bahkan semasa Anda berjalan bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, setiap pekerjaan Anda, setiap usaha Anda pasti akan diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Karena apa? Karena ada pilihan Tuhan. Karena Tuhan mau memakai Anda supaya Anda bisa menjadi saluran berkat untuk mereka yang mempunyai keperluan. So jemaat CSC, ya, mari kita mengingatkan kepada Tuhan. Mari kita belajar bergaul dengan Tuhan. Di dalam badai ini ada jalan keluar. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Dia sedia untuk membawa Anda seperti bangsa Israel. Dengan kuasanya, Tuhan Yesus akan membelah laut di terang dan membawa Anda ke tanah perjanjian, di mana hidup Anda akan diberkati oleh Dia. Hidup Anda akan dijaga Dia. Hidup Anda akan dipelihara Dia. Dan Anda, you would not be the same again. Anda akan menjadi sangat berbeda dengan orang yang sezaman ini. Sekali lagi, kami pemimpin CST ingin mengucapkan kepada semua jemaat-jemaat CST, selamat Hari Gawai dan Keamatan. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Anda berlimpah-limpah. Yesus Kristus merekatkan kita. Tuhan Yesus memberkati toko Tonsanan. Tuhan Yesus neperuan netau emong-emong. God bless you richly. Sampai kita berjumpa lagi. All the best to you. Amen. Deklarasi Borneo. 1. Borneo kami rebut bagi kerajaan sorga. 2. Kemuliaan Tuhan turun atas bumi Borneo. 3. Sabah Sarawak dilindungi Tuhan. 4. Seluruh penduduk mencintai Tuhan. 5. Api Roh Kudus menyala-nyala di Borneo seperti Raja Wali yang naik lebih tinggi. Semua itu terjadi dalam nama Yesus. Amin. 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 Setiap musim kehidupan Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan, kau Allah Immanuel, Allah ajaib-Mu nyata, mujizat masih kau kerjakan.
Kau kekuatan dan berlimpah